Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Kita Bercerita. Kali ini akan menceritakan tentang istri cantik ditalak karena dituduh mandul. Ternyata rahimnya dipasang spiral saat dibius, agar suami menikah lagi. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal. Jangan lupa tekan like dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang, dan bisa memberikan cerita yang lebih menarik lagi. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden jendela kamar, memantulkan cahaya keemasan di atas ranjang. Aku terbangun dengan senyuman yang selalu sama setiap harinya. Nama lengkapku Anjani. Di usia yang menginjak 27 tahun, banyak orang bilang aku memiliki paras yang menawan, kulit bersih, rambut hitam legam yang selalu kurawat, dan mata yang teduh. Namun bagiku, kecantikan sejati seorang istri adalah bagaimana ia mampu menata rumah tangganya dengan penuh kasih sayang dan pengabdian. Pagi itu, seperti biasa, aku segera beranjak menuju dapur. Udara pagi yang masih dingin berpadu dengan aroma harum nasi goreng mentega dan seduhan kopi hitam kesukaan Mas Pras, suamiku. Kami sudah menikah selama hampir 4 tahun. 4 tahun yang penuh dengan riak kecil, tawa, dan impian-impian masa depan yang selalu kami bicarakan sebelum memejamkan mata. Mas Pras adalah sosok suami yang mapan dan bertanggung jawab. Dia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta yang cukup terpandang. Bagiku, melayaninya dengan baik adalah ibadah terbesar. Sambil memotong sayuran, aku mendengar langkah kaki yang teratur menuruni anak tangga. Itu pasti dia. Selamat pagi, sayang. Sapa Mas Pras sembari memeluk pundakku sekilas dari belakang. Aroma sabun mandinya yang segar langsung memenuhi indera penciumanku. Selamat pagi, Mas. Duduklah, sarapannya sudah siap. Jawabku lembut sembari menyendokkan nasi goreng hangat ke atas piringnya. Mas Pras tersenyum, lalu duduk di kursi makan yang biasa ia tempati. Kami menikmati sarapan pagi itu dalam suasana yang tenang. Sungguh, rumah ini terasa begitu damai. Rumah 2 lantai yang kami beli dari hasil kerja keras bersama, dengan taman kecil di halaman belakang yang dipenuhi bunga-bunga anggrek peliharaanku. Bagiku, tidak ada tempat yang lebih nyaman di dunia ini selain berada di dekat suamiku. Namun, di sela-sela keheningan yang damai itu, pandangan mata Mas Pras sesekali tertuju pada sebuah foto besar yang terpajang di ruang keluarga. Foto pernikahan kami berdua. Di sana kami tersenyum begitu lepas, penuh harapan. Aku tahu apa yang ada di dalam benaknya, meski ia tidak mengucapkannya pagi ini. 4 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk sepasang suami istri yang menantikan kehadiran tangisan bayi di dalam rumah. Anjani, panggil Mas Pras pelan setelah meneguk kopi hitamnya hingga tersisa separuh. Iya, Mas, ada yang kurang? Tanyaku, memastikan kenyamanannya. Tidak. Semuanya enak seperti biasa. Hanya saja, tadi malam ibu meneleponku lagi. Ucapnya dengan nada suara yang sedikit merendah, seolah berhati-hati agar tidak menyinggung perasaanku. Aku menghentikan gerakan tanganku yang sedang mengelap meja kerja dapur. Jantungku berdesir agak cepat. Namun aku berusaha tetap tenang dan mengulas senyum terbaikku. Ibu mertuaku, Ibu Rahma, adalah sosok yang sangat mendambakan cucu pertama dari anak laki-laki tunggalnya. Aku sangat memahami kerinduan beliau, karena aku pun merasakan hal yang sama. Setiap bulan, aku selalu berharap garis 2 itu muncul di alat tes kehamilan, namun hasilnya selalu nihil. Ibu menanyakan kabar kita, Mas? Atau menanyakan hal yang sama? Tanyaku lembut, mencoba mencairkan suasana agar tidak terasa tegang. Mas Pras menghela napas panjang, lalu menggenggam jemariku yang berada di atas meja. Ibu hanya kembali mengingatkan tentang pengobatan herbal yang tempo hari beliau sarankan. Beliau sangat ingin kita segera menimang momongan. Anjani, kamu tahu sendiri, di keluarga besar kita, hanya kita yang belum dikaruniai anak. Aku mengangguk pelan, membalas genggaman tangannya dengan hangat. Aku mengerti, Mas. Aku sama sekali tidak marah atau berkecil hati. Nanti sore, sepulang kamu bekerja, kita bisa membicarakannya lagi ya? Aku akan menyiapkan makan malam yang spesial untukmu. Mas Pras tampak lega mendengar jawabanku.
Ia mengecup keningku lama sebelum berpamitan untuk berangkat ke kantor. Baginya, aku adalah istri yang penurut dan penyabar. Dan bagiku, menjaga keharmonisan hubungan ini adalah prioritas utamanya. Aku mengantarnya sampai ke depan pintu pagar, melambaikan tangan hingga mobil sedannya hilang di tikungan jalan kompleks perumahan kami. Setelah suamiku pergi, aku kembali masuk ke dalam rumah. Sunyi kembali menyergap. Aku memandangi pantulan diriku di cermin besar yang ada di lorong rumah. Fisikku sehat, wajahku segar, dan aku selalu menjaga pola makan serta gaya hidup sehat. Di dalam hati, aku selalu bertanya-tanya, apa yang sebenarnya salah dengan tubuhku? Mengapa benih cinta kami belum juga tumbuh di dalam rahimku? Padahal, setiap kali kami melakukan pemeriksaan dasar, dokter selalu mengatakan bahwa kami berdua baik-baik saja dan hanya perlu berdoa serta berusaha lebih giat lagi. Sambil membawa cangkir kopi yang tersisa ke dapur, aku memikirkan rencana sore nanti. Aku ingin membuatkan semur daging sapi kesukaan Mas Pras. Kehidupan pernikahan kami sejauh ini berjalan sangat romantis dan penuh kehangatan. Mas Pras adalah pria yang penuh perhatian, yang sering membawakanku bunga atau coklat tanpa alasan yang jelas. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung, dan aku bertekad untuk memberikan yang terbaik untuknya, termasuk memberikan keturunan yang saleh atau salehah suatu hari nanti. Aku memulai aktivitasku sebagai ibu rumah tangga dengan mencuci piring, menyapu, dan merapikan ruangan demi ruangan. Setiap sudut rumah ini kurawat dengan jari-jariku sendiri dengan penuh kasih. Aku selalu percaya, kebaikan yang kutanam di dalam rumah ini akan membuahkan kebahagiaan yang manis pada waktunya. Aku tidak pernah menduga bahwa di balik ketenangan air telaga rumah tangga kami, ada sebuah rahasia besar yang perlahan-lahan sedang berjalan mendekat, siap menguji keteguhan hatiku sebagai seorang istri. Namun untuk saat ini, aku memilih untuk menikmati setiap detik peranku dengan penuh rasa syukur. Aroma gurih semur daging sapi merebak memenuhi seluruh ruangan dapur, bercampur dengan wangi bumbu pala dan kayu manis yang menguar dari wajan. Aku tersenyum puas melihat hasil masakanku sore ini. Setelah selesai membersihkan rumah, aku sengaja meluangkan waktu cukup lama di dapur untuk menyiapkan makan malam spesial, persis seperti janjiku pada Mas Pras tadi pagi. Kehangatan sebuah rumah seringkali berakar dari meja makan, dan aku ingin memastikan Mas Pras melupakan sejenak beban pekerjaannya begitu menginjakan kaki di rumah. Jarum jam dinding sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Aku bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap menyambut suamiku. Aku memilih mengenakan gamis rumahan berbahan katun lembut berwarna merah muda Salem yang longgar namun tetap anggun. Rambut hitamku yang basah sehabis keramas kusisir rapi dan kubiarkan terurai bebas, menyisakan keharuman bunga melati dari sampo yang kugunakan. Sambil mematut diri di depan cermin, aku menyapukan sedikit pelembab bibir agar wajahku tidak terlihat pucat. Aku ingin Mas Pras selalu melihatku dalam kondisi terbaik, segar dan siap mendengarkan keluh kesahnya. Tepat pukul 7 malam, suara deru mobil Mas Pras terdengar memasuki halaman. Aku dengan sigap melangkah menuju pintu depan, membukanya dengan senyuman yang paling hangat. Mas Pras melangkah masuk dengan wajah yang tampak sedikit lelah. Dasinya sudah agak dilonggarkan, dan kemeja kerjanya sedikit kusut setelah seharian beraktivitas di kantor. "Selamat datang ke rumah, Mas." Sapaku lembut sambil menerima tas kerja dan mencium punggung tangan kanannya dengan takzim. "Terima kasih, Anjani," jawab Mas Pras. Segaris senyum langsung terbit di wajahnya yang letih. Ia mengusap kepalaku dengan penuh kasih sayang, sebuah kebiasaan kecil yang selalu berhasil membuat hatiku menghangat. Bau masakan apa ini? Wanginya sampai ke depan rumah. "Aku memasak semur daging kesukaanmu. Mandilah dulu dengan air hangat yang sudah kusiapkan. Setelah itu kita makan malam bersama," ujarku memberikan perhatian penuh. Mas Pras mengangguk setuju lalu beranjak menuju kamar mandi. Sementara itu, aku kembali ke meja makan untuk menata piring, mangkuk sayur, dan menuangkan air putih hangat ke dalam gelas. Di atas meja, lilin aromaterapi beraroma vanila sengaja kunyalakan di sudut ruangan, memberikan kesan tenang dan nyaman. Aku ingin makan malam ini menjadi momen yang santai bagi kami berdua, tanpa ada tekanan dari urusan luar. Tidak lama kemudian,
Mas Pras turun dengan pakaian rumahan yang santai, kaos oblong putih dan celana pendek kain. Wajahnya sudah terlihat jauh lebih segar. Kami pun duduk berhadapan di meja makan. Aku menyendokkan nasi putih yang masih mengepul, lalu menambahkan potongan daging semur yang empuk bersama kuahnya yang kental ke atas piringnya. "Terima kasih, istriku," ucap Mas Pras tulus sebelum mulai menyuap makanannya. Kami menikmati hidangan dalam keheningan yang syahdu selama beberapa menit. Hanya terdengar lentingan pelan sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Mas Pras tampak sangat menikmati masakanku. Ia bahkan menambah porsi nasinya sekali lagi. Melihat nafsu makannya yang baik membuat rasa lelahku setelah memasak hilang seketika. Kebahagiaan seorang istri memang sesederhana itu. Melihat suami lahap memakan masakan yang dibuat dengan cinta. Setelah makan malam selesai dan piring-piring kotor dipindahkan ke bak cuci, kami beralih duduk di sofa ruang keluarga yang empuk. Mas Pras menyandarkan tubuhnya, sementara aku duduk di sampingnya sambil memijat lembut pundaknya yang terasa kaku. "Bagaimana pekerjaan di kantor hari ini, Mas? Lancar?" Tanyaku memulai obrolan dengan nada yang santai. "Cukup padat, Anjani. Ada proyek baru yang harus segera diselesaikan bulan ini. Tapi syukurlah, tim di kantor sangat membantu," jawab Mas Pras sambil memejamkan mata, menikmati pijatan tanganku. Ia kemudian meraih tanganku, menghentikan pijatan itu, lalu membimbingku untuk duduk lebih merapat di pelukannya. "Anjani," panggil Mas Pras pelan. Suaranya mendalam, membawa kembali getaran percakapan kami tadi pagi. Aku tahu, topik yang sempat tertunda kini akan kembali bergulir. "Iya, Mas," jawabku, menatap langsung ke dalam manik matanya yang teduh namun menyiratkan setitik kegelisahan. "Mengenai telepon ibu tadi malam. Ibu bilang, ada seorang tabib herbal terkenal di kota sebelah yang sudah membantu banyak pasangan mendapatkan keturunan. Ibu sangat berharap minggu depan kita bisa meluangkan waktu ke sana," kata Mas Pras berhati-hati. Tangannya mengusap jemariku dengan lembut, seolah ingin meyakinkanku bahwa ia tidak bermaksud menuntut. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengalirkan ketenangan ke dalam dadaku. Jika itu memang keinginan ibu, dan Mas juga setuju, aku tentu tidak keberatan. Aku akan ikut apapun usaha yang terbaik demi pernikahan kita. Mas, aku juga sangat merindukan kehadiran seorang anak di antara kita. Mas Pras tersenyum haru, ditariknya tubuhku ke dalam pelukannya yang erat. "Terima kasih banyak, Anjani. Kamu selalu menjadi istri yang pengertian. Maafkan aku jika belum bisa membuatmu sepenuhnya bahagia. Dan maaf jika tuntutan dari keluarga seringkali membuatmu terbebani." "Jangan bicara begitu, Mas. Menjadi istrimu adalah kebahagiaan terbesar bagiku. Kita hadapi ini bersama-sama, ya?" bisikku di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang teratur. Malam semakin larut, dan di dalam pelukan suamiku, aku merasa dunia begitu aman. Hubungan kami berdua sangat kuat, dipenuhi rasa saling menghormati dan menyayangi. Aku yakin, tidak ada satu hal pun yang bisa menggoyahkan fondasi rumah tangga yang sudah kami bangun dengan penuh ketulusan ini. Namun, di balik kedamaian malam itu, aku tidak pernah tahu bahwa desakan dari luar perlahan-lahan mulai menyusun sebuah rencana yang akan memutarbalikkan takdir hidupku. 2 minggu sejak malam itu, suasana di rumah kami perlahan-lahan berubah menjadi dingin dan mencekam. Harapan yang sempat kami pupuk bersama tabib herbal di kota sebelah runtuh seketika saat hasil pemeriksaan terbaru dari rumah sakit besar keluar 2 hari yang lalu. Aku masih mengingat dengan jelas bagaimana lembaran kertas putih itu bergetar di sela jemariku, membawa vonis yang menghancurkan seluruh duniaku. Dokter menyatakan bahwa rahimku mengalami masalah serius yang menyebabkannya sangat tidak subur. Sebuah hasil yang sangat bertolak belakang dengan pemeriksaan-pemeriksaan kami di tahun-tahun sebelumnya. Malam ini, ruang keluarga yang biasanya hangat tertutup oleh keheningan yang menyesakkan. Ibu Rahma, ibu mertuaku, sengaja datang dari luar kota dan kini duduk di sofa tunggal dengan wajah yang mengeras. Di sampingku, Mas Pras duduk membisu, menundukkan kepala dengan kedua tangan yang saling tertaut erat. "Sudah jelas sekarang, Pras." Suara Ibu Rahma memecah kesunyian, tajam dan tanpa tedeng aling-aling. 4 tahun ibu bersabar, menunggu dengan penuh harapan.
Tapi hasil medis tidak bisa berbohong. Anjani mandul. Dia tidak akan pernah bisa memberikanmu keturunan. Memberikan ibu seorang cucu untuk meneruskan garis keturunan keluarga kita. Kata mandul yang keluar dari bibir Ibu Rahma terasa bagai sembilu yang menyayat jantungku. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya luruh membasahi pipi. Aku menatap Mas Pras, berharap suamiku, laki-laki yang berjanji akan menjagaku seumur hidup, akan berdiri dan membelaku. Namun, Mas Pras tetap bergeming. Kekecewaan yang mendalam tampak jelas mengubur rasa cintanya malam ini. Mas, tolong bicaralah. Bisikku lirih di antara sekat tangis yang menyesakkan dada. Kita bisa mencari opini dari dokter lain. Mas, kita bisa mencoba pengobatan lagi. Tolong jangan diam saja. Mas Pras akhirnya mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi tatapan teduh yang biasa menyambutku pagi hari. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong yang teramat dingin. Mau sampai kapan kita menipu diri sendiri, Anjani? Suaranya terdengar datar, namun menghujam tepat ke ulu hatiku. Aku sudah cukup sabar. Setiap kali melihat teman-temanku menggendong anak, hatiku perih. Aku butuh penerus, Anjani, dan tubuhmu tidak mampu memberikannya. Tapi Mas, pernikahan kita bukan hanya tentang anak. Ucapanku terputus saat Ibu Rahma berdiri dari duduknya, menunjuk mukaku dengan penuh amarah. Cukup, Anjani, jangan egois. Kamu wanita cantik, tapi kecantikanmu tidak ada gunanya kalau rahimmu kering. Jangan biarkan anakku menderita seumur hidup karena ketidakmampuanmu, bentak Ibu Rahma. Beliau kemudian menatap Mas Pras dengan tegas. Pras, lakukan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Keluarga kita tidak boleh putus keturunan hanya karena mempertahankan wanita ini. Mas Pras menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah dilipat rapi, lalu meletakkannya di atas meja kaca di hadapanku. Mataku membelalak melihat tulisan di pucuk kertas tersebut. Surat pernyataan talak. Mas, apa ini? Suaraku bergetar hebat. Tubuhku mulai lemas tak bertenaga. Anjani, dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, hari ini aku menjatuhkan talak kepadamu. Aku menceraikanmu, ucap Mas Pras dengan lantang dan tegas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan petir di siang bolong, meruntuhkan seluruh sendi-sendi kehidupanku. Besok, pengacaraku akan mengurus segala berkas pernikahan kita ke pengadilan agama. Aku minta, malam ini juga kamu mengemas barang-barangmu dan meninggalkan rumah ini. Mas Pras, teganya kamu. Mas, 4 tahun aku mengabdi. 4 tahun aku menjaga kehormatanmu dan rumah ini dengan seluruh jiwaku. Hanya karena ini kamu membuangku. Tangisku pecah seketika. Aku berlutut di lantai, memegangi kaki Mas Pras, mengemis keadilan yang tiba-tiba direnggut dariku. Aku adalah istri yang sah, yang selalu berusaha sempurna di matanya. Namun malam ini aku dihempaskan ke titik paling rendah seolah aku adalah barang rongsokan yang tak lagi berharga. Mas Pras menarik kakinya dengan kasar dari genggaman tanganku. Ia membuang muka, enggan melihat air mataku yang mengalir deras. Sementara itu, Ibu Rahma tersenyum sinis melihat kepedihanku. Di dalam benak mereka, aku adalah wanita cacat yang harus segera disingkirkan dari silsilah keluarga mereka. Dunia seolah runtuh menimpaku. Di tengah tangis yang meraung di dalam dada, aku dipaksa berdiri tegak menghadapi kenyataan pahit bahwa badai terbesar telah menghancurkan istana rumah tanggaku dalam sekejap mata, menyisakan luka yang teramat dalam dan tak tergantikan. Malam yang pekat seolah ikut berduka menyaksikan kehancuran hidupku. Kamar utama yang selama 4 tahun ini menjadi saksi bisu cinta dan pengabdianku, kini terasa seperti tempat yang asing dan dingin. Dengan tangan yang masih gemetar hebat dan air mata yang tak kunjung surut, aku memasukkan satu persatu pakaianku ke dalam koper besar. Setiap helai baju, setiap rajutan kain, membawa kembali memori manis yang kini terasa seperti sayatan sembilu. Aku tidak pernah menyangka bahwa peranku sebagai seorang istri di rumah ini akan berakhir dengan cara sekejam ini. Di luar kamar, lamat-lamat aku mendengar suara Ibu Rahma yang sedang berbicara dengan Mas Pras di ruang tengah.
Nada suara beliau terdengar begitu puas, seolah baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat, Pras. Laki-laki sukses seperti kamu harus punya keturunan yang membanggakan. Ibu sudah menyiapkan calon yang jauh lebih baik, subur, dan pasti bisa memberikanmu anak dalam waktu cepat. Samar-samar kata-kata Ibu Rahma menembus pintu kamar, menghujam langsung ke ulu hatiku. Dadaku sesak. Rasanya seperti pasokan udara di sekitarku mendadak habis. Mas Pras, suamiku yang dulu selalu memelukku dengan hangat setiap kali aku merasa sedih, kini bahkan tidak membela atau sekadar menenangkan hatiku. Dia hanya diam, membiarkan ibunya menyusun rencana masa depan baru di atas puing-puing kebahagiaanku yang baru saja dihancurkan. Setelah mengunci koper, aku berdiri di depan cermin rias tempat aku biasa bersolek untuk menyambut Mas Pras pulang kerja. Wajah yang biasanya segar dan terawat itu kini tampak sembab. Mataku merah, dan gurat kesedihan mendalam tercetak jelas di sana. Namun, di tengah badai air mata ini, perlahan-lahan muncul secercah kekuatan yang tak pernah kuduga. Aku adalah Anjani. Aku memang terluka, aku memang dihina. Tapi aku tidak akan membiarkan diriku merangkak dan mengemis cinta pada orang-orang yang sudah membuangku seperti sampah. Aku menyeret koper besarku keluar dari kamar, menuruni anak tangga dengan langkah yang berat namun pasti. Di ujung tangga, Mas Pras dan Ibu Rahma menoleh ke arahku. Mas Pras sempat berdiri. Pandangan matanya sekilas menyiratkan rasa bersalah saat melihatku menenteng koper di tengah malam yang buta ini. Namun, tatapan tajam dari ibunya segera membuat Mas Pras kembali mematung. Aku pergi, Mas. Ucapku, berusaha sekuat tenaga agar suaraku tidak bergetar. Aku menatap lurus ke dalam manik mata pria yang beberapa jam lalu masih menjadi imamku. Terima kasih atas 4 tahun pernikahan ini. Terima kasih atas talak yang sudah kamu jatuhkan. Aku menerima keputusanmu dengan lapang dada. Anjani, kamu bisa tinggal di hotel dulu malam ini. Ini sudah terlalu larut, ujar Mas Pras. Ada sedikit nada ragu dan cemas dalam suaranya. Tidak perlu, Mas. Rumah ini bukan lagi tempatku sejak kata talak itu keluar dari mulutmu. Jawabku tenang namun dingin. Aku melirik ke arah Ibu Rahma yang melipat tangan di dada dengan senyum sinis. Ibu Rahma, terima kasih atas segalanya. Saya mendoakan agar Mas Pras segera mendapatkan apa yang selama ini kalian cari. Tanpa menunggu jawaban dari mereka, aku membalikkan badan dan melangkah mantap menuju pintu depan. Setiap langkah menjauh dari ruang tengah itu terasa seperti melepaskan belenggu yang selama ini mengikatku dalam ketidakpastian. Aku membuka pintu jati yang besar itu, melangkah keluar ke teras rumah, dan membiarkan angin malam yang dingin menerpa wajahku. Malam itu, aku meninggalkan rumah yang kubangun dengan penuh kasih sayang tanpa membawa apa-apa selain pakaianku. Di dalam taksi online yang membawaku membelah keheningan malam kota, aku memeluk tas kecilku erat-erat. Di dalam tas itu, selain dokumen pribadi, terdapat sebuah kartu nama dokter spesialis kandungan senior yang berbeda dari rumah sakit yang kami kunjungi kemarin, seorang dokter yang sempat direkomendasikan oleh sahabat karibku. Saat taksi melaju menjauh dari kompleks perumahan yang penuh kenangan itu, sebuah tekad bulat tertanam di dalam hatiku. Aku harus mencari tahu kebenaran tentang tubuhku sendiri. Aku tidak akan membiarkan vonis sepihak ini menghancurkan masa depanku. Aku pergi bukan sebagai wanita yang kalah, melainkan sebagai wanita yang siap menjemput takdir barunya sendiri, tanpa tahu bahwa di balik semua ini, ada sebuah konspirasi busuk yang sengaja dirancang untuk menyingkirkanku dari hidup Mas Pras. Mobil taksi membawa segenap luka di hatiku menuju sebuah apartemen kecil milik sahabat karibku, Citra. Dialah satu-satunya orang yang langsung membukakan pintu rumahnya lebar-lebar di tengah malam yang buta ini tanpa banyak bertanya. Setelah tangisku mereda di pelukannya, Citra membimbingku untuk beristirahat di kamar tamu. Namun, sekeras apapun aku mencoba memejamkan mata, bayangan wajah dingin Mas Pras dan senyum sinis Ibu Rahma terus berputar di benakku seperti kaset rusak. Keesokan paginya, matahari terbit dengan sinar yang sama, namun duniaku sudah sepenuhnya berubah. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah koper pakaianku yang masih tergeletak di sudut kamar. Di dalam keheningan pagi itu, aku teringat pada kartu nama dokter spesialis kandungan senior yang tersimpan di dalam tas kecilku,
Dokter Adrian. Sahabatku, Citra, yang berprofesi sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta besar, telah mendesakku berulang kali untuk menemui dokter ini sebelum badai perceraian ini pecah. Kamu harus periksa secara mandiri, Anjani. Suara Citra terngiang kembali di telingaku, mengingatkan percakapan kami beberapa minggu lalu. Ada yang aneh dengan siklusmu dan hasil lab yang terus berubah-ubah. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang kumiliki. Aku tidak boleh terus meratap. Jika aku memang dinyatakan tidak subur, aku harus mendengarnya langsung dari dokter yang tidak berpihak pada siapapun, bukan dari klinik rujukan yang dipilihkan oleh Ibu Rahma secara mendadak tempo hari. Sore harinya, ditemani oleh Citra yang sedang mengambil shift libur, aku melangkah memasuki ruang praktik Dokter Adrian yang tenang dan bernuansa putih bersih. Dokter Parubaya dengan gurat wajah yang sangat ramah itu menyambut kami dengan senyuman hangat. Setelah menyerahkan semua berkas riwayat medis dan hasil lab dari klinik sebelumnya, aku diminta untuk berbaring di atas ranjang pemeriksaan untuk menjalani USG transvaginal yang lebih mendalam. Mari kita lihat bersama-sama ya, Ibu Anjani, ujar Dokter Adrian lembut seraya menggerakkan alat pemindai di atas perut dan area panggulku. Matanya menatap serius ke arah layar monitor yang menampilkan visual hitam putih dari kondisi dalam rahimku. Aku menahan napas, menatap layar itu dengan jantung yang berdebar sangat kencang. Setitik air mata kecemasan mulai menggenang di sudut mataku. Namun, keheningan di ruang praktik itu mendadak pecah ketika Dokter Adrian mengerutkan dahinya, memperbesar gambar di layar, lalu menoleh ke arahku dengan tatapan yang sangat terkejut. "Loh, Ibu Anjani, mohon maaf sebelumnya. Apakah Ibu yakin kalau Ibu sedang menjalani program kehamilan?" Tanya Dokter Adrian. Nadanya berubah menjadi sangat heran. "Iya, dokter. Selama ini saya dan suami sangat mendambakan anak. Tapi hasil lab dari klinik 2 hari lalu menyatakan rahim saya bermasalah dan tidak subur." Jawabku dengan suara yang bergetar menahan tangis. Dokter Adrian menggelengkan kepalanya perlahan, lalu meletakkan alat pemindai tersebut. Beliau menghela napas panjang dan menatapku dengan tatapan penuh rasa iba sekaligus kebingungan. "Ibu Anjani, rahim Anda sama sekali tidak kering, tidak ada kista, tidak ada miom, dan bentuknya sangat sehat serta sempurna untuk mengandung." Maksud dokter bagaimana?" Tanyaku tergagap, langsung mendudukkan diri di tepi ranjang. Citra yang berdiri di sampingku pun ikut maju selangkah. Wajahnya sama terkejutnya denganku. "Rahim Anda sehat, Ibu. Alasan mengapa Anda tidak bisa hamil selama 4 tahun ini, dan terutama beberapa bulan terakhir ini, adalah karena ada alat kontrasepsi spiral atau IUD yang terpasang dengan sangat rapi di dalam rahim Anda," kata Dokter Adrian dengan tegas dan jelas. Bagaikan disengat listrik berkekuatan tinggi, seluruh tubuhku mendadak kaku dan lemas. Nafasku tercekat di tenggorokan. "Spiral? IUD? Tapi dokter, saya tidak pernah sekalipun memasang alat kontrasepsi. Saya sangat ingin punya anak. Untuk apa saya memasangnya?" Tangisku pecah seketika, diliputi rasa tidak percaya yang teramat sangat. Citra langsung memeluk pundakku, mencoba menenangkanku yang mulai histeris. "Dokter, apakah Anda yakin? Bagaimana bisa sebatang spiral ada di dalam rahim sahabat saya tanpa sepengetahuannya?" Tanya Citra dengan nada mendesak. Dokter Adrian mengangguk pasti seraya menunjukkan hasil cetak foto USG ke hadapan kami. "Ini buktinya. Sangat jelas ada IUD jenis hormonal yang tertanam di sana. Dari jenisnya, alat ini tampaknya sengaja diperbarui secara berkala. Dan melihat posisinya yang sangat rapi, ini hanya bisa dipasang oleh seorang tenaga medis profesional saat pasien dalam kondisi tidak sadar atau mati rasa, misalnya saat menjalani prosedur medis lain." Otakku langsung berputar cepat, mencari kepingan-kepingan memori masa lalu. Satu-satunya momen di mana aku pernah tidak sadarkan diri di rumah sakit adalah 1,5 tahun yang lalu, ketika aku mengalami radang usus buntu ringan dan harus menjalani operasi kecil. Saat itu, klinik tempatku dirawat adalah milik salah satu kerabat dekat Ibu Rahma, dan dokter yang menanganiku adalah dokter keluarga yang direkomendasikan langsung oleh ibu mertuaku itu. Saat itu, Ibu Rahma sendiri yang dengan sangat royal menawarkan diri untuk menjaga dan merawatku di rumah sakit,
Bahkan beliau sering memberikan vitamin cair serta ramuan herbal pasca operasi yang selalu membuatku mengantuk berat setiap kali meminumnya. Seketika itu juga, tabir kegelapan yang selama ini menutupi mataku terbuka lebar. Kebenaran yang teramat pahit dan mengerikan menghantam kesadaranku. Aku tidak mandul. Rahimku sehat. Seseorang telah dengan sengaja mendesain tubuhku agar tidak bisa hamil, memalsukan hasil laboratorium medis, dan memfitnahku di hadapan Mas Pras agar pernikahan kami hancur berantakan. Ibu Rahma. Bisikku lirih dengan bibir yang bergetar hebat. Rasa sakit hati yang tadinya berupa kesedihan mendalam kini perlahan-lahan berubah menjadi sebuah gejolak amarah yang membakar dada. Aku memandangi foto ronggen rahimku di atas meja. Rahasia besar ini akhirnya terungkap, dan aku bersumpah demi harga diriku yang telah diinjak-injak, aku tidak akan tinggal diam menerima kejahatan ini begitu saja. Rasa syok di ruang praktik Dr. Adrian perlahan berubah menjadi api keberanian yang membakar dadaku. Didampingi Citra yang menggenggam tanganku erat, aku melangkah keluar dari rumah sakit membawa map putih berisi seluruh bukti autentik, hasil USG transvaginal terbaru, foto ronggen yang dengan jelas menunjukkan batang spiral di rahimku, serta surat keterangan resmi dokter yang menyatakan organ reproduksiku sehat sempurna. Semua ini adalah bukti kejahatan yang terencana. Kita laporkan ini ke polisi. Anjani, ini sudah termasuk tindak pidana malapraktik dan penipuan medis. Ujar Citra dengan wajah memerah menahan amarah saat kami berada di dalam mobil. Aku menatap map di pangkuanku, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh di dada. Tidak, Cit. Aku akan membawa bukti ini langsung ke hadapan mereka. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana wajah Ibu Rahma saat topengnya terbuka. Sore itu juga, aku memutuskan kembali ke rumah yang baru semalam kutinggalkan. Rumah yang dulunya kuharap menjadi surga, kini terasa seperti medan pembuktian harga diri. Begitu turun dari mobil, aku melihat mobil Mas Pras dan mobil Ibu Rahma terparkir di halaman. Sesuai dugaan, mereka berdua ada di dalam. Tanpa ragu, aku melangkah masuk. Pintu depan ternyata tidak terkunci. Begitu aku menginjakan kaki di ruang tengah, langkahku terhenti oleh sebuah pemandangan yang membuat hatiku kian mencelos. Di sofa tempat aku ditalak semalam, Ibu Rahma sedang duduk santai sembari membolak-balik sebuah brosur. Di hadapannya, duduk seorang wanita muda berwajah anggun yang tidak kukenal, ditemani oleh Mas Pras yang tampak kikuk namun mencoba ramah. Oh, jadi ini rumahnya, Tante? Besar dan rapi sekali. Terdengar suara wanita muda itu memuji suasana rumah. Iya, Nabila. Mulai sekarang kamu harus sering main ke sini. Lagi pula, tempat ini akan segera punya nyonya baru yang jauh lebih terhormat dan bisa memberikan keturunan. Jawab Ibu Rahma dengan nada suara yang sengaja dikeraskan, penuh keangkuhan. Kehadiranku yang tiba-tiba membuat tawa di ruangan itu mendadak senyap. Mas Pras langsung berdiri dari sofa. Wajahnya terkejut sekaligus tidak senang melihatku kembali. Anjani, mau apa lagi kamu kesini? Bukankah semuanya sudah jelas semalam? Jangan membuat suasana menjadi tidak nyaman. Ucapnya dengan nada mengusir. Ibu Rahma ikut berdiri, melipat tangan di dada dengan pandangan menghina. Kurang tahu diri apalagi kamu ini, Anjani? Sudah diceraikan secara sah. Masih berani menginjakan kaki di sini? Mau mengemis harta gono gini? Ataukah mau merengek minta Mas Pras kembali? Aku tidak mundur selangkah pun. Tatapanku lurus, mengunci sepasang mata tua Ibu Rahma yang memancarkan kebencian. Saya datang bukan untuk mengemis. Ibu Rahma, saya datang untuk mengembalikan ini. Ujarku dengan suara yang tenang namun bergaung tegas di seluruh sudut ruangan. Aku melangkah maju, lalu melempar map putih berisi hasil pemeriksaan medis itu ke atas meja kaca, tepat di hadapan Ibu Rahma dan Mas Pras. Lembaran foto USG dan surat keterangan dokter tercoret keluar dari map, memperlihatkan gambar ronggen rahimku dengan sangat jelas. Apa-apaan ini? Jangan tidak sopan di depan tamu, bentak Ibu Rahma. Wajahnya mulai berubah tegang saat matanya sekilas menangkap kop surat dari rumah sakit besar yang tertera di sana. Silakan dibaca, Mas Pras. Lihat baik-baik hasil pemeriksaan dari dokter spesialis independen sore ini, kataku, menatap Mas Pras yang kini tampak kebingungan.
Mas Pras meraih kertas-kertas tersebut dengan tangan yang mulai agak bergetar. Ia membaca baris demi baris penjelasan medis dengan saksama. Rahim sehat, tidak ada kelainan, terpasang alat kontrasepsi IUD hormonal. Mas Pras mengeja kalimat itu dengan dahi berkerut dalam. Ia menatapku dengan tatapan tidak mengerti. Anjani, apa maksudnya ini? Kamu memasang spiral tanpa sepengetahuanku? Kamu sengaja menolak punya anak. Bukan aku yang memasangnya, Mas. Sahutku. Setitik air mata kemarahan lolos dari sudut mataku. Aku baru mengetahui keberadaan benda asing itu di dalam tubuhku sore ini. Seseorang telah membiusku dan memasangnya secara ilegal saat aku menjalani operasi usus buntu di klinik milik kerabat kalian 1,5 tahun lalu. Mendengar kalimat itu, wajah Ibu Rahma mendadak pucat pasi. Tubuhnya menegang, dan ia mencoba merebut kertas-kertas itu dari tangan anaknya. Jangan percaya, Pras. Ini pasti taktik dia untuk memfitnah keluarga kita. Dia memalsukan surat ini karena tidak terima kamu ceraikan. Saya tidak perlu memalsukan apapun, Ibu Rahma. Selaku dengan nada yang menekan. Aku melangkah selangkah lebih dekat ke arah ibu mertuaku. Dokter yang memasangnya sore ini siap memberikan kesaksian di pengadilan. Bahkan sidik jari dan rekam medis palsu dari klinik rujukan ibu tempo hari bisa kita selidiki secara hukum. Mengapa ibu setega itu? Ibu menuduh saya mandul, memfitnah saya di depan anak kandung ibu sendiri, hanya agar Mas Pras menceraikan saya dan menikah dengan wanita pilihan ibu ini. Mas Pras menatap ibunya dengan tatapan yang dipenuhi rasa tidak percaya yang amat sangat. Ibu, apakah semua ini benar? Klinik itu. Ibu yang memaksa Anjani berobat ke sana. Ibu juga yang selalu memberikan obat pasca operasi sampai Anjani sering tertidur pulas. Suara Mas Pras bergetar, menyadari sebuah kebenaran mengerikan yang selama ini tertutup rapat di keluarganya. Puncak konspirasi itu kini pecah berantakan di ruang tengah. Ibu Rahma tergagap, tidak mampu lagi menyembunyikan keterkejutannya saat seluruh kedoknya dikuliti habis di depan anak kandungnya sendiri dan tamu yang baru saja ia bawa. Suasana di dalam ruang tengah berganti menjadi sunyi yang mencekam. Ibu Rahma berdiri mematung dengan bibir yang bergetar. Sementara wajahnya yang semula penuh keangkuhan kini memucat pasi. Nabila, wanita muda yang awalnya duduk manis di sofa, tampak sangat tidak nyaman. Menyadari dirinya terjebak di tengah pusaran skandal keluarga yang memalukan, ia segera berdiri, berpamitan dengan suara amat lirih, lalu bergegas pergi meninggalkan rumah tanpa dipedulikan oleh siapapun. Kini, yang tersisa di ruangan itu hanyalah aku, Mas Pras, dan Ibu Rahma. Keheningan itu pecah ketika Mas Pras menjatuhkan lembaran-lembaran kertas medis ke atas meja. Ia menatap ibunya dengan tatapan kosong, seolah baru saja melihat sosok asing yang sangat mengerikan. Ibu, tolong jawab Pras. Suara Mas Pras terdengar parau, syarat akan tekanan batin yang teramat besar. Apakah ibu benar-benar melakukan perbuatan sekejam ini kepada istriku? Kepada menantu ibu sendiri? Ibu Rahma sempat mencoba membangun kembali benteng pertahanannya. Beliau membusungkan dada, meski sepasang matanya tidak berani menatap langsung ke arahku. Pras! Jangan bodoh. Ibu melakukan semua ini demi kebaikanmu, demi masa depan keluarga kita. Wanita ini tidak bisa diandalkan. Dia hanya... Cukup, Ibu. Bentak Mas Pras dengan suara menggelegar. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar Mas Pras meninggikan suara kepada ibunya. Air mata penyesalan mulai mengalir di pipi laki-laki itu. Ia menoleh ke arahku, lalu perlahan menjatuhkan lututnya di atas lantai. Mas Pras bersujud di hadapanku, meraba ujung gamisku dengan tangan yang bergetar hebat. Anjani, demi Tuhan, maafkan aku. Ratap Mas Pras dengan suara yang terpecah oleh tangis. Aku telah menjadi suami yang buta dan tuli. Aku begitu mudah mempercayai hasutan dan bukti-bukti palsu itu, hingga dengan teganya menjatuhkan talak kepadamu. Aku mohon, Anjani, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kita lepas spiral itu sekarang juga. Kita mulai lagi dari awal. Mas berjanji akan melindungimu dari siapapun, termasuk dari ibu. Aku menatap pria yang bersujud di bawah kakiku. Rasa sakit hati, kehancuran semalam,
dan pengabdian selama 4 tahun berputar menjadi satu di dalam benakku. Melihatnya memohon seperti ini, hatiku sempat berdesir. Namun, bayangan saat ia menarik kakinya dengan kasar semalam, saat ia membiarkanku mengemas baju di tengah malam buta tanpa secercah pembelaan, membuat dinding hatiku mengeras kembali. Kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping tidak akan bisa utuh kembali hanya dengan seuntai kata maaf dan penyesalan yang terlambat. Aku mundur selangkah, menarik perlahan ujung gamisku dari genggaman tangannya. Aku memaksanya untuk berdiri dan menatapku sebagai sesama manusia yang setara. Berdirilah, Mas Pras. Jangan merendahkan dirimu seperti ini. Ucapku dengan nada suara yang teramat tenang, sedingin es namun sekuat baja. Penyesalanmu tidak akan pernah bisa menghapus kata-kata talak yang dengan sadar kamu ucapkan semalam. Kamu tidak hanya meragukan kesetiaanku, tetapi kamu juga gagal menjadi pelindung bagi istrimu sendiri. Anjani, tolong. Bisik Mas Pras. Matanya memancarkan keputusasaan yang mendalam. Aku menggelengkan kepala perlahan, mengulas sebuah senyuman tipis yang penuh dengan ketegasan. Semuanya sudah selesai, Mas. Talak yang kamu jatuhkan semalam adalah ketetapan yang terbaik dari Allah untuk melepaskan aku dari lingkaran keluarga yang penuh dengan racun ini. Aku kemari bukan untuk memintamu menarik kembali ucapanmu, bukan pula untuk merengek meminta kembali ke rumah ini. Aku menoleh ke arah Ibu Rahma yang masih berdiri mematung di sudut ruangan. Sore ini juga, Dr. Adrian telah membantu saya melepas alat kontrasepsi yang Ibu pasang secara ilegal itu. Tubuh saya kini sudah bersih dan sehat. Dan mengenai perbuatan keji yang telah Ibu lakukan. Aku menjeda kalimatku, mengeluarkan sebuah ponsel dari dalam saku gamisku yang sejak awal kedatanganku ternyata sudah dalam mode merekam suara. Seluruh pengakuan Ibu dan bukti medis ini sudah cukup untuk membawa kasus ini ke jalur hukum atas tuduhan malapraktik dan tindakan medis tanpa persetujuan pasien. Lanjutku mantap. Ibu Rahma terpekik. Tangannya bergetar menunjuk ke arah ponselku. Kamu mau memenjarakan ibu mertuamu sendiri? Saya tidak akan memenjarakan ibu. Jika Ibu dan Mas Pras menyelesaikan proses perceraian kita di pengadilan agama dengan cepat, tanpa mempersulit, dan tanpa drama apapun. Berikan hak-hak saya, lalu biarkan saya pergi dari kehidupan kalian selamanya. Ujarku memberikan solusi terakhir yang mutlak. Jika Ibu mencoba mempersulit atau membuat narasi bohong tentang saya di luar sana, rekaman dan bukti medis ini akan langsung sampai ke meja kepolisian. Ibu Rahma terduduk lemas di sofa, kehilangan seluruh daya dan keangkuhannya. Beliau akhirnya mengangguk pasrah, menyetujui syarat yang kuajukan demi menyelamatkan nama baik keluarga dan dirinya dari jerat hukum. Mas Pras hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya karena kebodohan dan ketidaktegasannya sendiri. Aku membalikkan badan dengan perasaan yang sangat lega. Beban berat yang selama 4 tahun ini menggelayuti pundakku runtuh seketika. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, menyambut sisa sinar matahari sore yang hangat. Aku berjalan menuju mobil Citra yang sudah menunggu di depan pagar. Hari ini, aku tidak lagi berjalan sebagai Anjani yang terbuang dan terhina, melainkan sebagai seorang wanita berdaya yang siap menjemput lembaran hidup baru yang bersih, sehat, dan penuh dengan kebahagiaan sejati. 3 bulan berlalu sejak sore yang penuh badai di rumah itu. Proses perceraianku dengan Mas Pras berjalan dengan sangat cepat di pengadilan agama. Persis seperti kesepakatan yang kubuat. Baik Mas Pras maupun Ibu Rahma tidak berani mempersulit atau mengulur waktu karena mereka tahu betul konsekuensi hukum yang menanti jika rekaman dan bukti medis itu sampai ke tangan pihak berwajib. Kini, statusku telah resmi berubah. Aku bukan lagi seorang istri yang terkekang dalam lingkaran kebohongan. Aku adalah wanita merdeka. Pagi ini, udara kota terasa begitu sejuk dan bersih. Aku berdiri di balkon sebuah rumah mungil bergaya minimalis yang baru kusewa di sudut kota yang lebih tenang. Di halaman bawah, terdapat sebuah taman kecil yang sengaja kubuat sendiri, dipenuhi oleh tanaman hias dan beberapa pot anggrek yang mulai bertunas. Aku memilih memulai hidup baru dengan membuka sebuah usaha toko kue kering dan catering rumahan. Ternyata, keahlian memasak yang dulu kuhabiskan hanya untuk melayani 1 orang, kini menjadi jalan rezeki yang mendatangkan banyak berkah dan senyuman dari orang lain.
Sambil menghirup teh hangat, aku memandangi pantulan diriku di kaca jendela. Wajahku yang dulu sering layu karena kesedihan dan kebingungan, kini tampak jauh lebih segar, cerah, dan memancarkan kedamaian yang tulus. Aku telah memaafkan masa laluku. Bukan karena perbuatan mereka bisa dimaklumi, melainkan karena hatiku terlalu berharga jika harus terus menggendong dendam dan amarah. Tiba-tiba, ponselku di atas meja bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Citra. "Anjani, aku baru saja melewati kompleks perumahan lamamu. Kudengar dari tetangga, Mas Pras memutuskan menjual rumah itu dan pindah kembali ke kampung halaman ibunya. Dia terlihat sangat kurus dan menutup diri sejak kalian berpisah. Sementara Ibu Rahma dikabarkan jatuh sakit karena tertekan oleh rasa bersalah dan gunjingan kerabat." Aku menghela napas pelan, lalu menghapus pesan itu tanpa berniat membalasnya secara panjang lebar. Aku hanya mengirimkan doa singkat di dalam hati agar mereka menemukan kedamaian dengan cara mereka sendiri. Bagiku, kisah dengan Mas Pras sudah benar-benar selesai dan tersimpan rapi dalam sebuah kotak bernama masa lalu. Aku tidak merasa menang atas keterpurukan mereka, karena fokus hidupku kini sepenuhnya tertuju pada masa depan. Sore harinya, aku bersiap-siap untuk menghadiri acara syukuran kecil-kecilan di panti asuhan dekat rumah. Aku membawa 3 kotak besar berisi nasi kotak dan kue-kue manis hasil buatanku sendiri. Berbagi dengan mereka yang membutuhkan selalu berhasil mengisi ruang kosong di dalam dadaku dengan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Sesampainya di panti asuhan, riuh rendah suara anak-anak menyambut kedatanganku. Mereka berlarian kecil, mencium punggung tanganku dengan takzim, lalu membantu membawa kotak-kotak makanan ke dalam aula. Di antara kerumunan anak-anak itu, langkahku terhenti ketika seorang anak perempuan kecil berusia sekitar 3 tahun, dengan mata bulat yang berbinar jernih, berjalan tertatih ke arahku sambil memegangi ujung gamisku. "Tante cantik," bisiknya lirih sambil menengadah, mengulas senyum polos yang teramat tulus. Jantungku berdesir hebat. Rasa hangat yang begitu mendalam mendadak menjalar ke seluruh tubuhku. Aku berlutut di atas lantai, menyejajarkan diriku dengan anak kecil itu, lalu merengkuh tubuh mungilnya ke dalam pelukanku. Air mata kebahagiaan yang sudah lama tidak kurasakan perlahan luruh membasahi pipi. Dokter Adrian benar, rahimku sehat dan utuh. Namun sore ini, di tengah pelukan anak yatim piatu ini, aku menyadari sebuah kebenaran yang jauh lebih indah. Naluri keibuanku tidak pernah mati, dan kasih sayang seorang wanita tidak melulu harus disalurkan melalui darah dagingnya sendiri. Dunia ini begitu luas, dan ada begitu banyak jiwa-jiwa kecil yang membutuhkan limpahan cinta yang sempat layu di dalam rumah tanggaku yang dulu. "Iya, sayang, tante di sini," bisikku lembut di telinganya, mendekapnya dengan penuh rasa syukur. Matahari sore perlahan tenggelam, memancarkan rona merah keemasan yang indah di ufuk barat. Di dalam aula panti asuhan itu, dikelilingi oleh tawa dan doa-doa tulus dari anak-anak yang tak berdosa, aku memandang ke langit melalui jendela terbuka. Air mata yang menetes kali ini bukan lagi air mata kepedihan, melainkan air mata keikhlasan yang membebaskan. Aku, Anjani, telah berhasil melewati badai terhebat dalam hidupku, dan kini aku siap melangkah menyongsong fajar baru yang penuh dengan harapan, cinta, dan keberkahan yang sejati. Dari kisah tadi, kita belajar bahwa setiap perjalanan hidup selalu membawa pesan yang berharga. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian. Tetaplah menjadi bagian dari channel Kita Bercerita ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.